Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat selalu ya. Kali ini, saya datang membawa kabar yang cukup menggemparkan dunia sepak bola Indonesia. Mungkin beberapa dari kalian sudah dengar selentingan beritanya, tapi kalau belum, siap-siap ya, karena ini berita besar. Dua pemain andalan kita, Tam Hei dan Shane Patinama, dipastikan tidak bisa membela timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan penting ke depan. Loh, kenapa bisa begitu? Yuk, kita bedah tuntas sama-sama. Jadi, baru-baru ini FIFA, Badan Sepak Bola Dunia, secara resmi menjatuhkan sanksi yang cukup berat kepada mereka berdua. Bukan sanksi biasa, teman-teman. Mereka dilarang bermain di 4 pertandingan resmi berikutnya. Kalau kita hitung, ini berarti mereka akan absen di 2 jendela FIFA Matchday, yaitu pada bulan Maret dan Juni tahun 2026 mendatang. Artinya, kita baru bisa melihat mereka kembali beraksi dengan seragam Garuda di dada paling cepat pada bulan September atau bahkan November tahun depan. Lama banget, kan? Tentu pertanyaan besarnya adalah, apa yang sebenarnya terjadi sampai FIFA turun tangan dan memberikan hukuman seberat ini? Nah, semua ini bermuara pada satu pertandingan yang sangat emosional dan penuh drama, laga melawan Irak di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, bulan Oktober lalu. Mungkin teman-teman masih ingat betul atmosfer saat itu. Kita baru saja meraih kemenangan heroik 3-2 atas Arab Saudi, sebuah kemenangan yang membangkitkan euforia luar biasa di seluruh negeri. Dengan semangat yang membara, kita menyambut laga kontra Irak dengan optimisme tinggi. Sayangnya, hasil akhir tidak berpihak pada kita. Timnas harus mengakui keunggulan Irak dengan skor tipis 1-0. Tapi, bukan kekalahan itu yang menjadi sorotan utama, melainkan rentetan keputusan wasit yang sangat kontroversial dan terasa sangat merugikan timnas kita. Mari kita ingat lagi beberapa momen krusial di pertandingan itu. Ada beberapa insiden di dalam kotak penalti Irak yang menurut banyak pengamat, termasuk kita yang menonton di rumah, seharusnya berbuah tendangan penalti untuk Indonesia. Salah satu yang paling jelas adalah ketika seorang pemain kita dilanggar keras di area terlarang. Bukannya menunjuk titik putih, wasit justru meniup peluit, berlari ke arah pemain Irak, dan hanya memberinya kartu kuning tanpa memberikan penalti. Aneh, kan? Keputusan-keputusan janggal seperti ini terjadi berulang kali sepanjang pertandingan, memancing rasa frustrasi tidak hanya bagi kita para supporter, tapi juga para pemain di lapangan yang sudah berjuang mati-matian. Puncak dari kekecewaan itu terjadi setelah peluit panjang dibunyikan. Tam Hei dan Shane Patinama, yang merasa timnya sangat dirugikan, tidak bisa menahan emosinya. Mereka, bersama beberapa pemain lain, langsung menghampiri wasit untuk melancarkan protes keras. Mereka mencoba mempertanyakan dasar dari keputusan-keputusan kontroversial yang diambil sang pengadil lapangan. Dari tayangan ulang, terlihat jelas betapa intensnya protes tersebut. Mereka bahkan sampai mengejar wasit hingga ke lorong menuju ruang ganti, menuntut penjelasan yang adil atas apa yang terjadi di lapangan. Inilah awal mula dari sanksi yang kita bicarakan. Protes yang dianggap berlebihan dan tidak sportif oleh perangkat pertandingan inilah yang kemudian dilaporkan ke Komite Disiplin FIFA. Sayangnya, niat baik untuk membela tim justru berujung petaka. FIFA menilai tindakan mereka melanggar kode disiplin dan menjatuhkan sanksi larangan bermain di 4 pertandingan. Tapi tunggu dulu, masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Dampak dari pertandingan panas tersebut ternyata lebih luas. PSSI sebagai Federasi Sepak Bola Indonesia juga ikut terkena getahnya. Mereka dijatuhi denda yang nilainya fantastis, mencapai hampir 1,2 miliar rupiah. Kenapa PSSI juga didenda? Ternyata, ini disebabkan oleh ulah oknum supporter yang tidak bisa menahan amarah. Sebagai bentuk kekecewaan terhadap wasit, ada yang melemparkan botol-botol minuman ke arah lapangan. Tindakan seperti ini, meskipun mungkin didasari rasa cinta pada timnas, sangat dilarang dalam aturan FIFA dan dianggap sebagai kegagalan tuan rumah dalam menjaga ketertiban. Jadi, dampaknya terasa ke semua lini, dari pemain hingga federasi. Kehilangan Tam Hei dan Shane Patinama untuk 4 pertandingan jelas merupakan sebuah kerugian besar. Kita tahu betul peran Tam Hei sebagai The Professor di lini tengah. Dia adalah motor pengatur ritme permainan, distributor bola yang ulung, dan memiliki visi bermain yang luar biasa. Tanpa kehadirannya, lini tengah kita mungkin akan sedikit kehilangan kreativitas dan ketenangannya. Sementara itu, Shane Patinama di sisi kiri pertahanan bukan hanya solid dalam bertahan, tapi juga sangat aktif membantu serangan. Tusukan-tusukannya yang cepat dan umpan silangnya yang akurat seringkali menjadi ancaman berbahaya bagi lawan.
Kehilangan dua pemain dengan kualitas dan pengalaman Eropa seperti mereka tentu akan menjadi tantangan berat bagi pelatih Shin Tae-yong dalam meracik strategi untuk laga-laga penting di kualifikasi Piala Dunia. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Dalam sepak bola level internasional, sportivitas adalah harga mati. Emosi dan frustrasi adalah hal yang wajar, apalagi jika merasa dicurangi. Namun, ada cara-cara yang lebih elegan dan sesuai prosedur untuk melayangkan protes, misalnya melalui laporan resmi dari federasi setelah pertandingan. Protes langsung yang berlebihan di lapangan justru bisa menjadi bumerang, seperti yang kita saksikan sekarang. Konsekuensi ini harus kita terima sebagai bagian dari proses pendewasaan timnas kita di panggung dunia. Namun, di tengah kabar buruk ini, kita tidak boleh larut dalam kesedihan dan pesimisme. Absennya dua pemain kunci ini justru membuka peluang bagi pemain lain untuk unjuk gigi, untuk membuktikan bahwa mereka juga layak mengenakan seragam Garuda. Ini adalah ujian bagi kedalaman skuad kita. Pelatih Shin Tae-yong pasti sudah memikirkan beberapa alternatif. Mungkin kita akan melihat gelandang-gelandang muda potensial lainnya mendapatkan kesempatan lebih, atau mungkin ada perubahan formasi untuk menutupi lubang yang ditinggalkan. Setiap tantangan selalu melahirkan pahlawan baru, dan mari kita berharap akan ada pemain yang bersinar untuk mengisi kekosongan ini. Selain itu, ada sedikit kabar baik. Jendela FIFA Matchday yang kosong untuk timnas senior ini tidak akan disia-siakan begitu saja. PSSI berencana akan memanfaatkannya untuk pemusatan latihan dan pertandingan uji coba bagi tim U22 yang sedang dalam persiapan intensif menuju SEA Games. Jadi, meskipun tim senior kita sedikit pincang, geliat sepak bola kita tetap berjalan. Para pemain muda akan mendapatkan panggung dan pengalaman berharga di level internasional. Jadi, teman-teman, inilah situasi yang harus kita hadapi. Mari kita ambil sisi positifnya. Semoga Tom Hee dan Shane Patinama bisa sabar dan tetap menjaga kondisi fisik mereka selama menjalani masa sanksi. Kita doakan mereka bisa kembali dengan semangat yang lebih membara dan performa yang lebih baik lagi. Dan yang terpenting, mari kita terus berikan dukungan penuh tanpa henti untuk timnas Indonesia. Siapapun yang bermain, mereka membawa nama bangsa di dada. Semangat kita sebagai pemain ke-12 tidak boleh pernah padam. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bagaimana pendapat kalian tentang situasi ini? Coba tulis di kolom komentar ya, kita diskusi bareng. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus mengawal perjalanan timnas Garuda. Tetap semangat, jaga sportivitas, dan dukung terus sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.